Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari saat ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau membawa kehidupan kita di hadapan Tuhan. Kita mau lebih lagi bersekutu dengan roh Tuhan, sebab kita tahu bahwa di dalam Tuhan ada pemulihan, di dalam Tuhan ada kekuatan. Kita mau menyembah Tuhan, mari kita sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Engkau sungguh luar biasa di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk lebih lagi Tuhan mengalami kekuatan Tuhan yang daripadamu Tuhan. Sebab kami tahu tanpa Engkau kami tidak bisa berbuat apa-apa. Kami rindu Tuhan mengalami pengalaman-pengalaman dengan Tuhan, di mana Engkau bekerja, Engkau hadir dalam kehidupan kami. Kami buka hati kami menyembah. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Thank you Jesus. Makasih Tuhan. Thank you Jesus. Kami mau mengenalkanmu Tuhan. Tuhan mau menyenangkan Bapa kami datang pagi hari ini. Tuhan, Bentuklah hati kami Tuhan. hati ini Bawa kami lebih lagi jadi Tuhan. bejana, Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu. Hanya itu kerinduanku, Hadiratmu penuh kerinduan. hanya itu kerinduanku. Mengalir kuasa-Mu Tuhan, saat kami mengangkat tangan menyembah-Mu Yesus. Tuhan, Ku serahkan hatiku, amin Tuhan. semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu, Yang berbeban berat Engkau berikan kepada hanya itu kerinduanku, yang membutuhkan uluran tangan Engkau pegang. Bawa umat-Mu senangkan hatimu, hanya itu kasih-Mu memulihkan. Biarkan ada orang-orang yang begitu mengharapkan Tuhan, tanpa mereka mengerti bahwa mereka membutuhkan Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, Engkau yang begitu menerima kami, Engkau yang begitu mengasihi kami, Engkau mengejar kami dimanapun kami berada. Engkau tangkap kami Tuhan, karena Engkau mau kami dipulihkan Tuhan. Hanya itu Bapa, terima kasih Tuhan. Kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya Tuhan. Kami mengalami berkat-berkat Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami buka hati kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kau sumber berkat dalam hidup kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Berkat-Mu mengalir atas kami. Haleluya, haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita akan
melanjutkan pelajaran yang kemarin bahwa toxic relationship itu salah satunya sangat perlu kita untuk menjaga hati kita. Sebab dari dalam hati itu, saudara, dalam hati itu ada adalah wadah di mana kita bisa mengalami yang namanya akar pahit, saudara. Semua orang punya potensi untuk bisa mengalami akar pahit. Yang jadi persoalan adalah ada orang-orang yang mampu move on, ada orang-orang yang bisa cepat pulih dengan hatinya, ada orang yang tidak bisa dengan mudah pulih dari hatinya. Sebab akar pahit itu adalah penyebab toxic relationship yang paling terbesar, saudara. Kepahitan itu adalah ketiadaan pengampunan yang terus continue, yang terus berlanjut. Ya, kepahitan itu berkembang menjadi satu sikap yang tepat, yang continue, yang tetap. Kita melihatnya sebagai sesuatu yang hati itu berurusan dengan hati manusia. Tetapi urusan kepahitan, urusan hati itu juga sangat mempengaruhi hubungan kita dengan Tuhan. Seringkali kepahitan itu dimulai dari adanya perkataan, tindakan, atau perbuatan yang tidak menyenangkan, perbuatan yang tidak baik dari seseorang terhadap kita. Dan perbuatan yang tidak baik itu yang kita terima, kita biarkan memasuki pikiran dan roh kita. Dan kemudian mengizinkan banyaknya pengulangan kembali. Pengulangan kembali yang mengakibatkan trauma dari kehidupan kita. Pengulangan kembali yang diakibatkan oleh cara kita mengolah di dalam pikiran kita dari apa yang lingkungan atau orang lain katakan. Pengulangan yang berulang-ulang itu mengakibatkan pikiran kita mengolah dan itu menjadi trauma di dalam diri kita dan kita simpan itu menjadi sesuatu yang menjadi akar pahit dalam hidup kita. Dan pengulangan kembali itu membuat masalah itu menjadi pusatnya. Ketika masalah itu menjadi pusatnya, dia masuk dalam hati, hati kita mengolah dan itulah muncul akar pahit. Contohnya dalam tokoh Alkitab itu ada Saul dan Daud. Saul begitu marah kepada Daud dan membiarkan kemarahannya kepada Saul itu bersarang dalam hatinya. Kemarahan kepada Saul itu diakibatkan dari adanya iri hati. Adanya iri hati karena percakapan dari orang-orang di kerajaan yang mengatakan eh, Daud membunuh orang berlaksa-laksa, sedangkan Saul hanya beribu-ribu orang. Saudara, akibat iri hati dari Saul karena dia begitu sering mengolah di pikirannya, dia kemudian satu saat ketika ada tombak di tangannya, dia lemparkan untuk membunuh Daud. Pelemparan tombak itu dimulai dari satu sikap yang salah, yaitu karena dia iri hati kepada Daud. Apa yang ada di pikirannya, apa yang bersarang di dalam hatinya, apa yang bersarang di pikirannya, itu menjadi sebuah benih kehancuran dalam dirinya karena kepahitan itu mengakibatkan sebuah eh, perilaku yang pahit yang menghasilkan buah kejahatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan belajar melanjutkan firman Tuhan yang kemarin tentang toxic relationship. Hati-hati dengan hati, hati-hati dengan kepahitan, hati-hati dengan perilaku yang membawa kita kepada kebencian yang bermuara kepada kepahitan. Akibat dari pengolahan pola pikir dari kehidupan masa lalu kita, dari trauma-trauma kehidupan yang orang lain perlakukan, dari apa yang kita serap, apa yang kita terima, tanpa pengolahan pola pikir yang baik, itu bisa mengakibatkan kepahitan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita mau belajar lebih dalam lagi. Firman Tuhan yang kita mau renungkan pagi hari ini terambil dari Ibrani 12 ayat 15. Saya memberikan tema kepahitan. Kepahitan yang bersarang di dalam hati akan menimbulkan impact kepada relationship kita dimanapun kita berada. Seseorang akan sangat sulit untuk mengampuni karena hatinya memiliki kepahitan. How can I forgive and it hurts so much? Kita nggak bisa mengampuni karena di dalam hati kita itu ada sesuatu benih yang sudah berakar. Yang segala sesuatu yang sudah berakar itu karena sudah bertumbuh. Bahkan akarnya itu bisa semakin besar, akar pahit. Semakin besar akar pahit yang ada, tentu buahnya semakin lebat, saudara. Dan semakin besar akarnya yang tumbuh, akar pahit yang ada, semakin sulit untuk pohon kebencian itu dicabut dari dalam kehidupan kita. Begitu besarnya pohon kebencian yang ada itu akan mengakibatkan toxic relationship yang sudah kita bahas kemarin ya saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita mau belajar dari Ibrani 12 ayat 15. Bagaimana kita mengalami pemulihan dari kepahitan. Ya, kepahitan ini bisa terjadi karena ada akarnya.
Sesuatu bertumbuh karena ada akarnya. Akarnya itu karena pernah ditanam. Sesuatu yang pernah ditanam itu berarti pernah ada sejarah, waktu lalu pernah ditanam. Bagaimana itu ditanam? Karena pertama itu terjadinya trauma masa lalu, saudara. Adanya trauma masa lalu, adanya pelecehan, perbuatan tidak menyenangkan yang pernah diterima, kehidupan waktu kita masih kecil, sebagaimana kita mengalami di perlakuan dari orang tua kita, keluarga kita, lingkungan sekitar kita, itu akan membawa kita tertanam dan bertumbuh hingga kita dewasa. Ada anak-anak kecil yang ketika dia mengalami trauma masa lalunya, dia merasa trauma dengan hubungan pernikahan, dia akan takut menikah. Salah satunya dia akan takut menikah. Ataupun ketika dia menikah, dia akan mengalami problem dengan suami atau istrinya karena dia pernah mengalami perlakuan buruk. Saya pernah mengalami melayani seseorang ya, saudara. Dia begitu trauma dengan orang tuanya karena pada waktu dia masih kecil dia telah menjadi korban perceraian dari orang tuanya. Dia kepahitan dengan papanya sehingga dia sampai sekarang dia trauma untuk menikah. Dan sampai sekarang dia antisosial, dia tidak mau berhubungan dengan sesama ataupun ketika dia berhubungan dia begitu mudah sekali terluka. Hatinya rapuh, hatinya tidak mudah menerima orang lain, hatinya sulit sekali untuk mengampuni karena pernah menjadi bagian dari masa lalunya. Dia mengalami trauma, saudara. Dan penyebab akar pahit juga bisa terjadi karena pelecehan perbuatan tidak menyenangkan yang pernah diterima. Mohon maaf, pelecehan seksual yang terjadi pada masa kecil itu bisa berdampak hingga dewasa. Bahkan orang-orang yang punya latar belakang, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf, LGBT, itu pernah mengalami perbuatan yang tidak menyenangkan secara penyimpangan seksual dari orang lain. Penyimpangan ini dari orang yang berperilaku normal, ketika dia menerima penyimpangan ini, pada awalnya dia merasa asing. Tapi kemudian dia menerimanya sebagai takdir hidupnya, sehingga dia pun mulai melenceng mulai terjadi penyimpangan seksual di dalam kehidupannya. Karena apa? Karena dia mengalami trauma pelecehan pada waktu dia masih kecil. Selanjutnya penyebab akar pahit yang berikutnya itu adalah inner child, saudara. Akibat perlakuan orang tua dan lingkungan sekitar. Ada orang yang ketika dia mengalami perlakuan pada waktu dia masih kecil, umur 5 tahun, hingga dia berumur dewasa, dia tidak bisa move on dari hal tersebut. Bagaimana dia merasa diperlakukan dengan penuh kemanjaan, akhirnya ketika dia dewasa, dia ingin diperlakukan dengan cara yang dimanjakan. Pada waktu dia masih kecil, dia pernah mengalami bagaimana seseorang memperlakukan dia dengan sangat jelek, hingga dia dewasa, dia menjadi eh, seseorang yang tidak bertumbuh. Tubuhnya umur 40-50 tahun, tapi jiwanya itu kecil. Jiwanya seperti seorang anak kecil yang pengen selalu bermanja-manja, yang pengen selalu diperlakukan seperti kanak-kanak, ya. Bahkan ketika waktu kecil seseorang yang biasa dilayani oleh pembantu, inner child ini begitu menguasai dirinya sehingga ketika dia dewasa ia juga ingin dilayani orang lain, menjadi orang yang egois, menjadi orang yang suka melempar barang dan lain sebagainya karena inner child-nya ini terkurung, dia ingin diperlakukan sebagaimana pada waktu dia masih kecil. Yang selanjutnya penyebab akar pahit yang berikutnya adalah ketakutan, fobia karena gelap, fobia karena pernah trauma masuk di dalam air, tenggelam, ketika berenang dia tenggelam, itu bisa menyebabkan ketakutan. Ketakutan akan ketinggian dan begitu banyak fobia yang lainnya. Bahkan orang bisa fobia karena makanan. Dia tersedak, dia nggak mau lagi makan kacang. Banyak ketakutan-ketakutan karena trauma-trauma kejadian yang pernah dialami. Lalu selanjutnya penyebab akar pahit yang berikutnya adalah kekhawatiran akan masa depan. Khawatir karena pernah punya pengalaman masalah ekonomi. Sehingga dia begitu khawatir akan hari esok. Mungkin Tuhan tidak akan pelihara saya, mungkin saya tidak akan berhasil. Orang yang kekhawatiran masa depan biasanya juga tidak mau bekerja. Dia khawatir, oh kalau saya bekerja nanti kalau saya terjadi masalah dan ini dan itu. Orang yang khawatir akan masa depan justru dia tidak mau untuk mencari pekerjaan yang tetap. Karena dia khawatir dengan terlalu banyak khawatir sehingga dia tidak berani untuk mengambil resiko, dia tidak mau mengambil langkah-langkah yang besar. Hidup tanpa pengertian dan pengenalan akan Tuhan selanjutnya juga menjadi penyebab akar pahit karena orang yang bodoh karena tidak mengenal firman Tuhan, tanpa pengertian dan pengenalan akan Tuhan, menjadi orang yang pahit, orang yang tidak percaya diri, orang yang tidak mampu melangkah untuk ke masa depan. Selanjutnya kita akan belajar, saudara,
Orang yang memiliki akar pahit akan menghasilkan buah-buah seperti yang tertulis di dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 20. Orang yang memiliki akar pahit itu buah-buahnya percabulan, kecemaran, hawa nafsu, perseteruan. Orang bukan tanpa alasan dia terlibat dalam perselingkuhan atau kecemaran dan berbagai macam kenajisan karena ada akar pahit, bagian-bagian dari masa lalu yang mempengaruhi pola pikirnya. Dan selanjutnya ada perseteruan. Orang yang setiap kali bertemu dengan orang lain nggak bisa kalau nggak bertengkar, nggak bisa kalau nggak berselisih paham, nggak bisa kalau eh, tidak ingin menang sendiri, selalu ingin menang sendiri karena bagian dari masa lalunya. Mungkin dia waktu kecil dimanjakan, mungkin dia waktu kecil merasa harus mengalami perlakuan-perlakuan spesial. Biasanya dia lebih suka berseteru, dia ingin menang sendiri, berselisih, iri hati. Orang yang iri hati karena ingin selalu merasakan dia lebih hebat dari orang lain. Selanjutnya amarah, amarah karena merasa dilukai. Orang merasa berhak untuk marah karena dia merasa saya sudah disakiti terlebih dahulu, makanya saya pantas untuk marah. Orang yang dikuasai kemarahan karena dia merasa pantas untuk marah karena dia pernah disakiti pada masa lalunya. Selanjutnya kepentingan diri sendiri, egoisme, percideraan. Kenapa sekarang banyak orang yang di daerah kami di Manado banyak terjadi peperangan panawayar. Percideraan itu terjadi karena kebanyakan ada landasan ekonomi lemah. Orang yang ingin menunjukkan eksistensi dirinya karena ekonominya lemah, di rumahnya dia serba kekurangan, di luar dia ingin menjadi superior. Padahal dia di rumah di inferior karena tidak memiliki apa-apa. Ekonominya hancur, tapi dia di luar ingin eksis, dia melakukan penyerangan-penyerangan, percideraan sampai pada pemukulan dan penganiayaan. Dan selanjutnya ada juga roh pemecah. Roh pemecah karena biasanya ingin diperhatikan, biasanya ingin lebih hebat dari orang lain, biasanya dia pengen orang lain mengikuti dia, mengikuti kelompoknya, sehingga terjadi perpecahan-perpecahan di gereja, di mana-mana sering terjadi yang namanya perpecahan. Akar pahit adalah racun rohani yang paling berbahaya. Hati-hati saudara, kalau sudah memiliki buah-buah seperti ini, berarti sudah ada akarnya. Akarnya yang masuk sampai ke dalam, saudara. Selanjutnya kita akan belajar tokoh-tokoh Alkitab yang alami kepahitan itu ada banyak. Ada Ayub, Ayub karena merasa diperlakukan tidak adil karena dia nggak mengerti rencana Tuhan. Ada Esau yang kehilangan berkat. Ada Israel dalam perhambaan di Mesir. Ada Naomi yang kehilangan keluarganya ketika dia keluar dari Bethlehem. Dia pergi ke eh, tanah Moab, dia mengalami kepahitan karena dia kehilangan semua keluarganya. Ada Hana karena dia sakit hati dengan Penina, selir dari Elkana, dia tidak mempunyai anak. Dan selanjutnya ada Israel dalam kekalahannya di dalam 2 Raja-Raja 14 itu dia memiliki kepahitan. Mordekai kepahitan karena Haman yang ingin menghancurkan kehidupannya pada waktu itu. Juga Yehuda dalam kekalahannya dia meratap di dalam ratapan 1 ayat 4 mengalami begitu banyak kepahitan. Yeremia karena penghancuran Yehuda dan Yerusalem, dan juga Petrus karena dosa. Ada begitu banyak kisah-kisah tentang tokoh-tokoh Alkitab yang mengalami kepahitan. Jadi saudara, jangan merasa eh, minder kalau kita mengetahui ada kita punya problem dalam hati kita. Lebih baik kita tahu kita punya problem dalam hati kita supaya kita bisa mendiagnosa dan kita bisa disembuhkan dari kepahitan hati kita. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-15, saudara yang diberkati, Firman Tuhan berkata, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kepahitan itu seperti akar yang pahit digambarkan seperti pohon. Saudara, kita lihat pohonnya itu ada buahnya. Ada buahnya tentu ada akarnya. Nah, kenapa sesuatu perilaku yang tidak baik dalam Galatia 5, 19 sampai 20 itu terus ada buah-buah kejahatan, buah-buah kedagingan itu yang terus nyata dihasilkan karena akarnya ini masih ada. Ketika akarnya ini masih ada mencengkram sampai kedalaman tanah, ketika buahnya kita buang, buah-buah dagingnya kita buang, pada waktu tertentu dia akan berbuah lagi. Kenapa? Karena akarnya itu masih ada. Kalau akarnya ini kita cabut, tentu buahnya akan digantikan dengan buah-buah roh, buah-buah yang manis, buah-buah yang sedap untuk dinikmati. Kepahitan itu di dalam bahasa Yunani itu pikria, yaitu sesuatu yang memotong dengan tajam. Itu berbicara soal iri hati, sakit hati, dengki, kemarahan, kebencian, dan tingkah laku keras, yaitu kebiasaan melukai dan merusak orang itu sendiri dan orang yang berhubungan dekat dengannya. Jadi,
Akar pahit itu bukan hanya sekedar menyakiti orang lain, tetapi jelas menyakiti dan melukai diri sendiri. Amin, saudara. Akibat dari akar pahit itu jelas di dalam Ibrani 12 ayat 15. Yang pertama, menjauhkan diri dari kasih karunia Allah. Jadi menjauhkan diri dari kasih karunia Allah itu adalah akibat yang merusak diri sendiri, for themselves. Akibat dari akar pahit itu menyakiti dan merusak diri sendiri, menjauhkan kita dari kasih karunia Allah itu menyakiti diri sendiri. Ya, jadi akibat yang pertama itu merusak diri sendiri. Akibat yang kedua, saudara, yaitu menimbulkan kerusuhan. Artinya, dampak dari perbuatan-perbuatan buah-buah dari akar pahit itu menimbulkan hubungan-hubungan yang toxic relationship. Salah satunya mengakibatkan toxic relationship dengan orang yang di dekat, for others, for couple, or close friend. Bagi orang yang sudah berumah tangga, orang yang paling menerima dampak dari akar pahit itu pasti suami atau istri atau anak. Ya, Eh, seorang yang kepahitan dia bisa memukul anaknya tanpa tanpa belas kasihan karena dia juga hatinya pahit, menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kekacauan, menimbulkan percideraan, perselisihan bagi ruang lingkup kecil. Ya, untuk orang-orang terdekat itu sangat menerima dampaknya. Yang ketiga, mencemarkan banyak orang. Itu komunitas di mana dia berada. Lebih besar lagi ketika seseorang yang memiliki akar pahit ditempatkan sebagai seorang leader, seorang pemimpin. Waktu waktu engkau ditempatkan sebagai pemimpin, ketika engkau tidak pulih dari sakit hatimu, keputusan-keputusanmu itu akan memberi dampak bagi banyak orang. Orang yang bernama Hitler, waktu eh, beberapa puluh tahun yang lalu, Hitler itu mengakibatkan begitu banyak pembunuhan, percideraan, peperangan yang terjadi. Karena apa? Dia ingin membunuh sebanyak-banyaknya orang Yahudi, mencemarkan begitu banyak komunitas. Akibat dari akar pahit itu akan menimbulkan kerusuhan, menimbulkan kecemaran bagi banyak orang. Saudara, kabar baiknya Tuhan mau kita dipulihkan. Yesaya 61 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Mohon maaf, saya catat tadi cuma 1 sampai 2. Ayat 1 sampai ayat 4. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang yang terkurung dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta, ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian, ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebutkan mereka pohon tarbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Mereka akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi. Mereka akan membaharui kota-kota yang runtuh, tempat-tempat yang telah turun-temurun menjadi sunyi. Tuhan mau memulihkan kita. Yesus Kristus Tuhan sengaja menyatakan dirinya menjadi serupa manusia, dia menjadi manusia dan tinggal di antara kita supaya dia datang untuk merawat orang-orang yang remuk hatinya, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, untuk memberitakan kelepasan. Dan Tuhan berjanji akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan mendirikan kembali tempat-tempat yang sejak dahulu menjadi sunyi, akan membaharui kota-kota yang runtuh. Saudara, mungkin kalau engkau merasa saat ini hidupmu itu tidak ada pengharapan, setiap kali engkau berinteraksi dengan orang, engkau gagal. Setiap kali engkau berinteraksi dengan orang, engkau putus, engkau ditinggal, engkau punya masalah di dalam membangun hubungan karena begitu banyak kepahitan. Engkau sudah menikah pun, engkau selalu cekcok dengan suami, engkau selalu cekcok dengan istri, engkau selalu tidak bisa lepas dari namanya percabulan, tidak bisa lepas dari namanya perselingkuhan. Saudara, Tuhan mau membangun kembali tembok yang runtuh. Tuhan mau kita dipulihkan. Tuhan mau engkau disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Namun jadi pertanyaan, apakah Anda sendiri mau ditolong oleh Tuhan? Apakah engkau mau ditolong oleh Tuhan? Kalau engkau mau ditolong oleh Tuhan, engkau harus izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupanmu. Engkau harus mau izinkan Tuhan memulihkan keadaanmu. Ada amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Orang yang mau buka hati, orang yang mau ditolong, dia akan menerima pemulihan dari Tuhan. Tuhan memulihkan orang yang mau. Tuhan tidak bisa menjamah orang yang tidak mau.
Kalau engkau mengakui bahwa Tuhan, hari ini aku merasa aku bagian dari apa yang firman Tuhan sudah sampaikan. Aku seringkali marah tidak jelas, aku seringkali menyimpan kepahitan tidak jelas. Aku seringkali mengakibatkan persoalan karena iri hati dengan orang. Aku seringkali mengakibatkan satu hubungan itu bisa menjadi pahit karena sering ngomongin orang. Kalau Anda mau ditolong, pemulihan Tuhan tersedia untukmu. Ada amin, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Freedom, pemulihan terjadi bagi orang yang mau menerima jamahan kuasa Tuhan. Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kemarin kita sudah renungkan firman Tuhan ini dengan topik uh, toxic relationship, dengan topik dari Matius 5 ayat 22, 23, 24, 25, dan 26, bahwa kita harus menghargai mesbah Tuhan. Pada waktu kita menghargai mesbah Tuhan, kita berusaha untuk hidup damai dengan semua orang. Ada inisiatif. Yang pertama, ada inisiatif untuk hidup berdamai dengan semua orang. Yang kedua, ada inisiatif untuk mengejar kekudusan, sebab kita tahu tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Ada inisiatif untuk membuat mesbah kita itu kudus di hadapan Tuhan. Sebab yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan itu adalah segala dosa-dosamu. Kalau kita izinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, kekudusan Tuhan akan membersihkan kita dari segala dosa dan pelanggaran kita. Sehingga kita dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan dengan hati yang dipulihkan. Orang yang menghargai mesbah Tuhan, dia akan masuk di dalam hubungan yang dipulihkan dengan Tuhan. Ketika hubungannya dengan Tuhan dipulihkan, pola pikirnya untuk menerima kebenaran firman Tuhan, dia akan sanggup untuk menerima rema-rema firman Tuhan, sehingga dia dapat hidup berdamai dengan semua orang. Engkau mau memiliki pemulihan di dalam kehidupanmu, saudara? Mari, jangan izinkan benih kepahitan merusak kehidupanmu, tetapi biarlah izinkan mesbahmu dipulihkan bersama hadirat Tuhan yang memulihkan kehidupanmu. Ketika hadirat Tuhan memulihkan kehidupanmu, maka engkau dapat hidup berdamai dengan semua orang. Dalam Markus 11 ayat 25 sampai 26, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Pengampunan merupakan kata kunci untuk terjadi kelepasan. Sebab di dalam pengampunan Bapamu di surga juga mengampuni kesalahanmu. Pada saat engkau diampuni, engkau dapat masuk ke dalam hadirat Tuhan tanpa beban. Engkau dapat masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh kekudusan. Dan di dalam kekudusan, di sana ada kelepasan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa kita semua mengalami pemulihan. Wanita-wanitanya Tuhan, orang-orang hebat yang daripada Tuhan, mari kita mau datang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ada amin, saudara? Pengampunan itu kita perlukan supaya kita mengalami pemulihan. Ketika engkau dipulihkan, firman Tuhan itu akan membawa kelepasan dalam kehidupanmu. Di depan saudara ada nomor yang kami sajikan untuk kalau engkau mau konseling, mau didoakan, silakan menghubungi nomor yang ada di bawah ini. Dan saya akan berdoa untuk kita semuanya. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kita sudah membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mau keluar dari kehidupan yang toksik. Kami mau keluar dari relationship yang toksik. Kami mau Tuhan menyelidiki hati dan batin kami di dalam Kristus Yesus. Selidiki hati kami, selidiki batin kami. Apakah kami Tuhan masih terpisah dengan Engkau oleh karena akar pahit yang menghasilkan buah-buah daging dalam kehidupan kami. Sehingga kami menimbulkan kerusuhan. Kami dijauhkan dari kasih karunia Allah. Kami menimbulkan kecemaran bagi komunitas di sekitar kami. Bapak, kami rindu, kami mau mengejar kekudusan, kami mau mengejar perdamaian, sehingga kami mengalami pemulihan yang daripadamu, dan kami mau memiliki hati yang mengampuni, hati yang mengasihi, hati yang dikuatkan, dipulihkan di dalam Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, orang yang mengenal Tuhan akan tetap kuat dan bertindak. Diberkatilah wanita-wanita, pria-pria yang dikasih oleh Tuhan yang mau keluar dari bagian masa lalunya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Sekali lagi kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya. Haleluya.
Engkau mengalami trauma masa lalu karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Ampuni orang yang menyakiti. Ampuni mereka yang berbuat jahat kepadamu. Jangan terjebak dengan penjara kehidupan. Jangan terjebak dengan dosa masa lalu. Jangan terjebak oleh perbuatan-perbuatan orang yang menyakiti engkau, yang mereka belum mengenal Tuhan. Saat ini ketika engkau dengarkan firman Tuhan, bertindak keluar dari trauma masa lalumu dan melangkah di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau. Makasih Bapa di surga. Kami berdoa pada pagi hari ini, setiap orang yang mengambil bagian di dalam trauma masa lalunya, dia boleh dikuatkan dengan firman Tuhan. Dia boleh memiliki percaya diri untuk mengalami pemulihan daripada Tuhan. Di dalam nama Yesus, sumber pemulihan, sumber kekuatan, kasih karunia yang memampukan kami untuk melangkah keluar dari segala akar pahit. Engkau yang cabut sampai ke akar-akarnya Tuhan, dalam nama Yesus, biarlah keluarga-keluarga dipulihkan, keluarga-keluarga dibebaskan, keluarga-keluarga mengalami kekuatan baru dan dipulihkan dari segala trauma-trauma kehidupannya. Dalam nama Yesus, kami siap melangkah pagi hari ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom.